Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya berikan satu judul yaitu Sudut Pandang Anda. 2 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Ya, kalau kita bertanya, apakah kunci yang membuat Rasul Paulus begitu kuat dalam melayani Tuhan? Begitu setia dalam mengikut Tuhan, sekalipun dalam ancaman maut, ya, sekalipun dalam penderitaan yang berat, ya, sekalipun dikatakan dalam kesakitan, kelaparan, kekurangan dan sebagainya. Ya, jawabannya adalah karena Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan atau yang kita sebut natural, melainkan yang tak kelihatan, ya, atau yang kita sebut dengan supranatural. Di awal tahun 2022 ini mungkin kita juga bertanya, apakah saya sanggup menjalani 2022 ini dengan baik? Apakah saya sanggup menang di 2022 ini? Kuncinya adalah sudut pandang kita, Bapak Ibu. Kuncinya adalah memperhatikan yang supranatural dari Tuhan. Mungkin kita berpikir ya, kita hidup ini ya harus realistis. Ya, memperhatikan yang natural ya, yang terlihat di depan mata kita. Ya. Tetapi penulis Ibrani juga berkata dalam Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, sekali lagi di sini kita melihat yang tak kelihatan itu nilainya lebih berarti daripada yang kelihatan. Lebih penting. Jadi apa yang kelihatan atau natural asalnya adalah dari yang supranatural. Penulis Ibrani memberi contoh bahwa alam semesta ini jadi oleh firman Tuhan, ya, yang tidak kelihatan. Ya, alam semesta yang kita hidupi saat ini, ya, jadi karena hal yang tidak kelihatan, yaitu firman Allah. Ya, kita akan melihat contoh lebih lagi dalam Alkitab tentang hal ini. Matius 14 ayat 28 sampai yang ke-30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, kisah Yesus berjalan di atas air ini merupakan contoh betapa pentingnya sudut pandang kita. Apakah kita memperhatikan yang natural, yang jasmani, atau yang supranatural, rohani? Ketika Petrus fokus kepada Yesus dan perkataan Yesus yang mana? Datanglah Petrus. Petrus dapat berjalan di atas air. Ya, hanya fokus pada satu perkataan Yesus dan Petrus dapat melakukan hal yang luar biasa, yaitu berjalan di atas air. Namun ketika Petrus mulai fokus memperhatikan yang natural, yang jasmani di sekitarnya, yaitu dikatakan merasakan tiupan angin, mulailah Petrus tenggelam. Jadi keberhasilan, kemenangan, ya, atau kekalahan di 2022 ini tergantung pada sudut pandang kita. Apakah hidup kita hanya berpusat pada yang jasmani, yang natural, yang kelihatan di depan mata kita?
maka hasilnya kita akan tenggelam, dikatakan. Kita akan kalah. Tetapi jika kita memperhatikan yang supranatural dari Allah, hal-hal rohani dari Tuhan, maka kita akan sanggup berjalan di atas air, bahkan mengatasi gelombang-gelombangnya. Mari di 2022 ini kita lebih memperhatikan yang supranatural dari Tuhan. Ya, firman Tuhan, ya bergaul erat dengan Roh Kudus, ya. Kita mau ikut tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam iman kepada iman. Kalau kita membaca pada firman Tuhan, tokoh-tokoh firman Tuhan itu berjalan menggunakan mata rohani, bukan mata jasmani yang dia lihat. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita sambut 2022 ini, berjalan di 2022 ini dengan mata rohani, dengan sudut pandang rohani. Ya. Gereja kita mencanangkan sebuah tema yaitu tidak terbatas. Mari kita sambut dengan percaya penuh bahwa 2022 ini kita akan berjalan dengan tidak terbatas, mengalami berkat-berkat Tuhan dengan tidak terbatas. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan masih mengingatkan kami melalui firman Tuhan untuk kami lebih memperhatikan yang tak kelihatan, memperhatikan hal-hal yang rohani daripada Tuhan. Untuk kami bisa menang di 2022 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang memimpin kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya Engkau bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu